Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam hinggap di kayu tualang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah terlalu konyang. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua, yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI Al-Mukarram Ustadz Dr. Sahrul Aidi LCMA, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Ketua Pengadilan Agama, beserta seluruh tamu undangan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, Bapak Dandim, Bapak Danion, tak bisa dibedakan nih karena bajunya Ustadz semua malam ini. InsyaAllah semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ikut tes CPNS 2008. Syarat memenuhi dari CPNS ke PNS itu mengurus surat-surat, salah satunya medical check up ke Rumah Sakit Arifin Ahmad. Itulah pertama dan terakhir saya periksa ke rumah sakit. Sejak itu tak pernah. Itu pun karena wajib. Jadi waktu medical check up itu kata dokter, Bapak besok sebelum periksa jangan sarapan. Kenapa tidak boleh sarapan? Karena darah yang mau diperiksa itu mesti steril, bersih. Rupanya kalau kita sarapan itu darah kita kotor. Masuk ketupek gulai paku, masuk santan, kolesterol, masuk teh manis, gula. Jadi kalau mau bersih darah kita, maka jangan makan. Lama saya merenung. Sudah lamalah dari kecil kita disuruh berpuasa. Sudah umur sekian puluh tahun baru tahu, rupanya di antara hikmah puasa itu adalah membersihkan darah. Beberapa waktu yang lalu kami ke Malaka, membawa keluarga mau check up, periksa. Kata dokter, kalau mau cepat Pak, takutnya kalau Bapak besok darahnya masih belum bersih, di hari kedua baru periksa. Jadi 2 malam menginap. Besok biar supaya cepat, besok jangan sarapan sebelum ke rumah sakit. Ingat saya lagi yang beberapa belas tahun yang lalu. Rupanya mau membersihkan darah kita ini, di antara cara yang diberikan Allah adalah dengan berpuasa. Tapi jangan gara-gara ini nanti malam niatnya jadi berubah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, untuk bersih darah lillahi ta'ala. Niatnya cukup, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Bersih darah itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebut wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu baik bagi kamu. Tapi Al-Quran tak ada menyebutkan apa baiknya. Baiknya carilah sendiri. Itu makanya anak-anak kita setelah dia hafal Quran, bisa baca kitab, tamat pondok, masukkan ke fakultas kedokteran. Dialah yang akan mengungkapkan hikmah-hikmah daripada manfaat puasa ini. Ada hadis bunyinya sumu tasihhu. Kalau kamu puasa kamu akan sehat. Hadis ini dhaif. Tapi hadis dhaif tetap boleh dipakai. Karena hadis puasa kamu sehat bukan dalam masalah akidah. Bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong. Masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Biasanya orang sesudah berpuasa itu diajak Ustadz untuk meningkat. Dengan berpuasa marilah kita tingkatkan ketakwaan. Dengan berpuasa mari kita tingkatkan integritas. Dengan berpuasa mari kita tingkatkan semangat beribadah. Tapi biasanya selesai berpuasa bertambah pula 3. Gula darah naik, kolesterol naik, berat badan pun naik. Salah satu buktinya ini kue kotak sudah mulai datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bertamu ke rumah jamaah. Sampai di rumahnya saya dikasih selebaran kertas.
Ustadz Somad colong baca-baca ini, kata dia. Saya bacalah di kertas. Kertas ini dari Amerika. Tulisannya, kata dia, namanya fasting terapi. Fasting artinya menahan makan. Terapi, ada terapi namanya menahan makan. Kata orang barat, semua yang kita makan ini racun. Kita minum teh, teh itu racun. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat teh? Itu ku tengok teh mulai datang. Orang barat menyebut gula itu white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Tapi jangan gara-gara ini segan pula Pak anggota dewan sama Pak ketua minum teh, tetaplah minum. Saya ada lebih besar pula racun saya lagi nih. Lalu kemudian kita makan rendang, gulai, itu juga racun. Mana racunnya? Kelapa. Saya dulu kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Masuklah dosen saya ke dalam. Kata dosen saya, andailah saya jadi raja, maka yang pertama saya lakukan adalah memotong seluruh pokok kelapa yang ada di Malaysia. Saya tanya ke dosen saya, kenapa Bapak mau motong pohon kelapa? Karena kolesterol yang paling tinggi adalah santan. Dan makanan kita santan semuanya. Pagi katupek gulai paku, santan. Siang rendang, santan. Minum cendol, santan. Kolak, santan. Kalau memang santan itu racun, gula itu racun, kenapa nenek moyang kita dulu makan santan, minum gula, sehat-sehat aja Pak Ustadz? Mereka habis makan rendang, minum gula, mencangkul 2 hektar. Kita habis makan santan, minum gula, tarik selimut, tidur 4 jam. AC-nya dingin. Cobalah masukkan santan ke dalam kulkas, membeku. Begitulah darah kita jadi beku. Yang membekukan darah itu 2. Yang pertama gula, yang kedua santan. Darah itu air. Maka kalau air dicampur dengan gula, kental dia. Besok ibu masukkan gula ke dalam kuali, panaskan kompor, gula mencair. Setelah itu biarkan dia beku, tarik sendok, terangkat sama-sama kualinya naik ke atas. Kenapa? Membeku. Darah kita membeku disebabkan oleh santan dan gula. Saya berjumpa dengan jamaah umurnya 85 tahun. Saya tanya, Pak Raja, apa rahasia Bapak sehat walafiat? Kata dia, Pak Ustadz, yang saya makan sayur bening. Yang saya makan panggang, saya tak pakai goreng. Karena minyak itu bahaya untuk darah. Sehat itu pilihan, mati itu takdir. Nah, jadi jangan pula gara-gara ini lalu ibu tidak minum teh, tidak makan gulai santan, tidak makan kolesterol, lalu kemudian setelah itu mati, saya yang disalahkan. Sehat ini kita memilih, tapi masalah ajal, orang sehat pun banyak juga mati. Orang yang sudah divonis mati pun tak mati-mati. Masalah ajal ini innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kata kertas yang saya tengok di rumah jamaah tadi, kata dia semua yang kita makan ini racun. Kita makan apel. Apel itu kalau kita makan, kita belah, tak ada ulatnya. Tapi kalau jambu yang kita beli ke pasar, kita belah, berulat. Kenapa apel tidak dimakan ulat? Ternyata apel tidak dimakan ulat karena disemprot pestisida. Pestisida itu tidak mati karena disiram pakai sabun. Pestisida tak mati karena mama lemon. Pestisida tidak mati karena air panas. Masuk ke dalam darah, menggumpal menjadi cancer. Tulisannya C-A-N-C-E-R. Orang barat membacanya cancer. Orang kita susah menyebut cancer, kenapa nih? Kanker. Maka menggumpal dia dalam darah. Orang barat menemukan obatnya, kata dia, mematikan darah. Racun-racun yang ada dalam darah dan dalam daging itu adalah dengan cara berpuasa. Cuman mereka tidak tahu saum, tak tahu dia puasa. Yang tahu dia adalah dengan cara fasting. Fastingnya tidak makan. Karena kalau orang tidak makan, badannya akan memakan dirinya sendiri. Racun-racun yang ada dalam darah, dalam daging, dalam tulang kita itu dimakan sendiri oleh badan kita.
Ini tak bisa saya jelaskan terlalu panjang lebar, terlalu detail, karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Jadi kalau ibu bapak nanti mendengar, Ustaz Somad tadi malam cerita tentang kesehatan agak ajaib-ajaib ku dengar. Karena memang bukan bidang saya. Tapi saya bercerita begitulah manfaat dari kesehatan berpuasa. Kenapa Nabi tidak pernah sakit? Karena Nabi berpuasa. Nabi Muhammad berpuasa. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa berpuasa. Buka kitab Lukas pasal 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, kata Nabi Isa. Lalu kemudian Nabi Musa berpuasa. Mana Nabi Musa berpuasa? Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Malamnya dia bermunajat, siangnya dia berpuasa. Jadi puasa ini adalah ibadah nabi-nabi. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun berpuasa. Hanya saja orang sebelum kita itu puasanya lebih berat. Maryam itu puasanya berat sekali. Inni nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar puasa, walan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan bicara. Jadi kalau puasa kita hanya tahan makan minum, kalau Maryam puasanya tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Untunglah syariat Nabi Muhammad ini boleh bicara. Bayangkan kalau puasa kita macam puasa Maryam, tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Bagaimana Pak Hakim di pengadilan negeri memutuskan perkara? Bagaimana pula Ustadz menyampaikan kultum? Nah, jadi artinya kita boleh bicara, tapi yang kita bicarakan yang baik-baik saja. Jantung ini di bawah, otak ini di atas. Darah disemburkan oleh jantung membawa oksigen naik ke atas. Jantung ini berat dia menyemburkan darah karena darahnya kental. Maka diminumlah obat pengencer darah. Terlalu banyak diminum muncul efek samping, kena buah pinggang. Maka darah kita mesti cair. Dengan apa mencairkan darah? Supaya tidak punya efek samping. Banyak-banyak puasa sunnah. Puasa paling tidak sebulan 3 kali, 3 hari, 13, 14, 15. Kecil kali Pak Ustadz kalau cuma 3 hari, saya sanggup 8. Bagus. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari saya sanggup lebih banyak Pak Ustadz. 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Puasa Nabi Daud. Kenapa puasa Nabi Daud? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Kenapa bukan puasa Nabi Ibrahim? Kenapa bukan puasa Nabi Musa? Kenapa yang disebut puasa Nabi Daud? Karena Nabi Daud lah yang paling tinggi kekuasaannya. Nabi Daud itu raja. Dan Nabi Daud itu, ini agak berat saya menyampaikannya sedikit. Nabi Daud itu istrinya 100. Puasanya 15 hari sebulan. Ada orang yang istrinya 1 tak pernah puasa sunat. Senyum-senyum Nabi Daud nengok dia. Kata Nabi Daud, aku 100 biniku 15 hari aku puasa. Kau tak puasa sama sekali. Nah ini jadi puasa Ramadan. Makanya kita kalau udah terlatih puasa Ramadan ini, nanti di Syawal kita diteruskan lagi dengan puasa 6. Dan di Bangkinang, Kabupaten Kampar, memang ada hari rayanya khusus. Nah, jadi Pak Ketua yang baru pertama tugas di Kabupaten Kampar, Bangkinang, nanti ada lagi hari raya khusus. Setelah puasa 6, hari raya lagi. Lalu kemudian pula setelah itu ada lagi nanti di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, puasa 10 hari. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang lebih baik daripada puasa 10 hari ini. Itulah dia dari tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari di bulan Zulhijjah. Di tanggal 10-nya puasanya tak sampai sore. Hanya dari pagi sampai motong kurban. Habis kurban langsung batalkan puasa dengan makan daging kurban. Jadi hampir setiap hari bulan itu ada terus puasa-puasa. Dan khusus bagi ibu-ibu, di Ramadan ini mungkin tinggal 7 hari. Nanti bagus sekali diqadha di bulan Syawal 6 hari, puasa 6. Selalu saya kalau mengingatkan puasa ini ibu-ibu. Ibu jangan lupa ganti. Rupanya suaminya, istrinya tinggal 7, suaminya 17 hari.
musafir, sakit, pamangkana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari-hari yang lain. Saya naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta. Sampai di pesawat datang pramugari mengasih makanan, kuih, air. Saya ambil airnya, saya ambil kuihnya, saya minum. Kawan yang duduk di sebelah saya ini tidak makan kuih, tak minum air putih. Lalu saya tanya, Bapak kenapa tak minum? Kata dia, saya puasa. Tapi saya tak Islam Pak Ustaz. Tapi puasa saya tidak tinggal puasa Senin Kamis. Lama saya termenung. Aku yang selalu ceramah, aku pula makan kuih ini. Dia tak Islam, tapi dia puasa. Orang yang tidak Islam, kalau dia puasa, pahalanya tak dapat. Karena dalam Islam syarat untuk dapat pahala itu mesti sebutkan password. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi sehatnya dapat. Jadi orang yang tidak Islam, kalau dia jalankan ibadah dalam Islam ini, sehatnya pasti dia dapat. Adapun masalah akhiratnya itu syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Kalau kita jalankan ajaran agama Islam ini, sehatnya pasti dapat. Di antaranya adalah dengan melaksanakan puasa-puasa ini.